Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan penuh rezeki yang melimpah. Nah, setelah kita melihat debat calon presiden di putaran kedua yang berlangsung panas dan sangat sengit tadi malam ya, kita sebagai masyarakat jelas bertanya-tanya apakah yang disampaikan oleh ketiga calon presiden kita ini benar-benar fakta atau ngibul, atau asal ngomong, atau tanpa data. Karena pada kenyataannya kita sebagai penonton hanya disuguhi beberapa ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh ketiga calon presiden itu tanpa tahu kebenarannya. Nah, untuk video kali ini nanti kita akan membuktikan pernyataan-pernyataan dari tiga calon presiden kita. Beneran itu fakta atau hanya asal ngomong saja. Namun sebelum menyimak video sampai selesai, saya ajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, jangan lupa tinggalkan komentar. Nah, untuk yang pertama ini nanti kita bahas dari pernyataan Anies Baswedan, karena dia sudah mengatakan ada lebih dari 3.000 perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia. Nah, menurut Anies, dalam beberapa tahun belakangan, sektor pertahanan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak kecil, termasuk tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat dulu atau kita simak dulu videonya ya. Perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban, lebih dari 3.000 orang. Dan narkoba menyerbu Indonesia. 4,8 juta orang terpapar narkoba. Keluarga-keluarga kita menderita karena narkoba ini. Dan itu pedih sekali. Ya, jadi tadi Anies Baswedan menyebutkan bahwa memang perdagangan manusia ini, terutama yang korbannya anak perempuan, menjadi satu perhatian yang harusnya lebih serius lah ya. Dan Anies menyebutkan datanya korban lebih dari 3.000 orang. Oke, faktanya? Ya, faktanya sebenarnya kita tidak menemukan data yang digunakan Anies, tapi berdasarkan data Kementerian PPPA bahwa yang Simfoni itu sejak 2020 hingga 2022 ada sekitar 1.418 kasus dan 1.581 korban. Jadi sampai sekarang kita belum bisa menemukan data yang 3.000 itu dari mana ya. Nah, setelah kita melihat videonya tadi, kalau Anies mengatakan di Indonesia ini, dalam data yang dibawa Anies itu dia mengatakan ada kurang lebih 3.000 kasus perdagangan manusia. Nah, menurut Bayu Galih ini seorang editor dari Cek Fakta dari tim Kompas. Dia ini mengatakan dan menanggapi apa yang disampaikan oleh Anies. Menurut Bayu Galih ini, setelah dia melakukan cross check mengenai pernyataan Anies Baswedan, katanya dia belum menemukan data yang disampaikan oleh Anies Baswedan, yaitu terkait 3.000 perdagangan manusia. Nah, itu data yang benar itu dari mana dia juga tidak tahu. Jadi apakah ini fakta atau tidak ya? Mungkin karena antara Bayu Galih dan Anies Baswedan ini punya data yang berbeda ya. Jadi data sumbernya berbeda atau kenyataannya pun juga berbeda. Nah, mungkin ini yang menyebabkan Bayu Galih tidak menemukan fakta dari kebenaran apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Untuk yang selanjutnya kita juga akan melihat cek fakta dari calon presiden nomor urut 2. Dalam sesi pernyataan terakhir ini, Prabowo mengatakan kalau sebuah negara harus memiliki kekuatan militer yang kuat. Nah, yang jelas Prabowo ini dalam sesi debat itu selalu membawa-bawa militer ya, karena memang beliau ini adalah satu Menteri Pertahanan, yang kedua dia juga sebagai mantan TNI. Jadi yang berputar-putar dalam isi kepalanya ya mungkin isinya cuma itu. Jadi kalau untuk yang lain mungkin Prabowo kurang menguasai menurut saya kalau kita lihat dalam sesi debat ini ya, karena dia banyak berbicara berkaitan dengan TNI dan militer. Oke, kita lihat dulu videonya. Kita buka buku ilmu pengetahuan yang paling dasar, kekuatan nasional
harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak, kita harus kuat. Kita harus kuat. Nah, itu dia videonya. Jadi menurut Prabowo, untuk sebuah negara itu harus memiliki kekuatan militer yang sangat kuat. Nah, karena beliau memang saat ini sebagai Menteri Pertahanan dan mantan dari TNI. Prabowo ini berkali-kali saya ucapkan bahwa dia itu selalu berbicara soal militer. Bahkan di pernyataan pamungkasnya itu juga berbicara berkaitan dengan militer. Jadi dalam sesi pernyataan terakhir Prabowo itu ada yang menarik, yaitu dia menyebut sebuah buku ilmu pengetahuan. Tapi yang jelas kita pun juga tidak tahu buku apa yang dimaksud oleh Prabowo Subianto. Itu apakah buku anak SD, atau buku anak SMP, atau buku anak siapa, kita pun juga tidak tahu. Karena secara gamblang, secara jelas Prabowo pun juga tidak menyebutkan buku itu. Jadi bagaimana kita tahu kalau itu benar-benar fakta ada di dalam buku gitu ya. Nah, menurut Bayu bagaimana, coba kita melihat videonya ya. Ya, ini memang menarik karena Pak Prabowo menyebutkan buku ilmu pengetahuan yang paling dasar. Meskipun kita juga tidak tahu yang disebut itu buku yang dimana yang dirujuk ya. Bahwa tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia, bangsa akan dilindas atau diambil kekayaan alamnya. Tapi ya kita lihat juga faktanya adalah, oke, kita lihat. Memang kalau kita bicara soal kesiapsiagaan tentara, memang tidak hanya dari jumlah ya, tapi juga kemahiran dan bisa juga termasuk profesionalisme atau kualitas persenjataan. Tapi yang mungkin dilupa adalah mungkin Pak Prabowo latar belakangnya militer ya. Dia memperlihatkan bahwa yang penting dalam pertahanan militer. Tapi ada beberapa negara yang memang tidak punya militer, tapi bisa eksis karena kekuatan diplomatiknya. Nah, itu tadi menurut Bayu ya. Jadi kenyataannya seperti apa, kita sudah bisa melihat bagaimana isi videonya tadi. Mengenai fakta atau tidak, kita sebagai masyarakat, kita sebagai penonton juga bisa melihat. Nah, sekarang kita cek fakta dari pernyataan calon presiden nomor urut 3, yaitu Ganjar Pranowo. Dia menyebut dia pernah melakukan pertemuan dengan istri Jenderal Hugeng Imam Santoso. Nah, dalam pertemuan itu kepada Ganjar, Mary menyinggung mengenai polisi yang mengayomi dan hidup dengan sederhana. Oke, kita lihat dulu videonya. Dengan Ibu Mary Hugeng, bagaimana Ibu Mary menceritakan bahwa polisi kita mengayomi dengan kesungguhan, polisi kita hidup dengan sangat sederhana, dan mereka punya integritas yang tinggi. Ya, ini menarik bahwa memang faktanya pertemuan itu terjadi ya, dan ada beberapa pesan yang disampaikan. Cuma yang Pak Ganjar belum sampaikan adalah dalam konteks kapan pernyataan Ibu Mary itu disampaikan tentang apa namanya polisi yang mengayomi hidup sederhana. Kalau kita bicara Hugeng memang sebagai sosok yang sederhana ya, polisi yang sederhana, kita tahu itu ya. Tapi kalau kita bicara polisi mengayomi, ada beberapa kasus kekerasan polisi yang sekarang jadi sorotan. Terus juga ketika kita bicara gaya hidup, bahkan ketika kasus Verdi Sambo misalnya, ada waktu itu Brigjen Andirian disorot karena gaya hidup bajunya yang mewah gitu ya. Padahal juga Kapolri di zaman Tito Karnavian pernah mengeluarkan perkap khusus untuk melarang anggota Polri bergaya hidup mewah. Ini juga menarik sebenarnya. Tapi mungkin yang dimaksud Pak Ganjar ini harapan agar harapan Bu Mary agar polisi kita bisa mengayomi dan bergaya hidup sederhana. Ya, tidak poya-poya atau seperti itu. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lihat dari pernyataan Ganjar Pranowo ini ya? Dia karena sebagai seorang anak polisi ya dulunya ya dia berbicara berkaitan dengan kehidupan seorang polisi yang tentunya yang dia tahu polisi itu harus mengayomi masyarakat dan hidup dengan sederhana. Itu menurut Prabowo. Tapi kalau kita lihat di beberapa kasus di tanah air kita ini ya, banyak kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi. Kenyataannya seperti itu. Apakah itu harus dilupakan oleh seorang Ganjar? Dia memang bisa mengatakan seperti itu, tapi pada kenyataannya ya memang dia harus bisa melihat faktanya ya.
Nah, itu tadi fakta yang sebenarnya mengenai pernyataan ketiga calon presiden pada debat calon presiden di putaran ketiga ya, atau putaran kedua debat calon presiden. Nah, benar dan tidaknya pernyataan dari ketiga calon presiden, kita sebagai penonton, sebagai masyarakat harus bisa menilai apa yang terbaik untuk Indonesia, apa yang terbaik untuk kita, karena debat kali ini memang disuguhkan itu untuk agar kita bisa menilai mana pemimpin terbaik untuk Indonesia. Yang jelas kita sebagai masyarakat, pilihlah pemimpin yang baik. Jangan golput, karena suara kita itu menentukan bagaimana nasib Indonesia ke depan ya. Jangan golput, yang penting kita nyoblos, pilih salah satu yang terbaik, tidak harus si A, si B ataupun si C. Yang menurut kalian terbaik itu yang kita pilih. Inilah demokrasi. Terima kasih sudah menonton channel Point. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you. Terima kasih.